Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi suatu berkat yang saya dapatkan dalam program Gemar ini, di mana kita hari ini akan sedikit belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Dengan judul doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau baik kepada aku. Puji Tuhan. Sebuah doa yang luar biasa yang dibuat oleh Nabi Daud kepada kita. Di sini pada pagi hari ini saya kembali diingatkan menjadi sebuah pembelajaran bisa untuk kita bersama. Dalam hal ini doa seorang yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar itu seperti apa sih? Jadi luar biasanya firman Tuhan akan selalu berhubungan dan selalu berkesinambungan. Walaupun kita membacanya berkali-kali, kita mendapatkan banyak hal dari mungkin satu ayat ini atau satu pasal ini. Mungkin pada kesempatan kali ini Roh Kudus memberikan suatu hal titipan buat saya, dan mungkin kita bisa belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Kondisi seperti apa seorang yang dikejar-kejar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tidak hanya seorang yang dikejar lari oleh orang yang lain atau seorang lain yang berniat jahat kepada kita, tapi melainkan hal yang dikejar-kejar ini adalah sebuah belenggu dosa, di mana sudah sangat normal sebenarnya kita sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, karena kita memang masih ada di dunia ini, kita tidak bisa luput daripada dosa. Dan mungkin ada dosa-dosa yang sangat sulit untuk kita jauhi, di mana karena kedagingan kita, karena ego kita, karena kita yang masih menikmati dari dosa-dosa tersebut dalam bentuk apapun, itu menjadi sebuah jebakan yang dituliskan pada ayat yang keempat. Ketika semangatku lemah dan lesu di dalam diriku, Engkaulah yang menjadi jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Di mana dari dosa tersebut, iblis pun juga tidak mau tinggal diam. Dalam arti dia memasang jerat. Karena apa? Mungkin dosa itu menjadi sebuah kenikmatan duniawi buat kita. Tetapi kembali lagi tadi ditulis bahwa ketika kita lelah dengan belenggu dosa tersebut, jalan satu-satunya adalah yang perlu kita cari adalah kembali lagi nama Tuhan. Di mana Tuhan adalah satu-satunya tempat untuk kita bersandar, tempat kita untuk kembali. Di ayat yang kedua dituliskan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Berarti dalam arti yang perlu kita cari itu hanya Tuhan. Dan menyaring aku dan memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Tuhan dengan siap menerima kita kembali, dengan sukacita mendengarkan apa yang kita keluhkan. Jadi dalam arti mungkin dalam kondisi kita terbelenggu dalam dosa, mungkin kita merasa bahkan diri kita sendiri tidak layak, tapi kembali lagi di sini tidak ada tempat lain selain Tuhan untuk kita bisa kembali dan melepaskan
belenggu dosa tersebut, karena dia adalah sumber semangat ketika kita lemah dan lesu. Maka dari itu, mungkin dari hal simpel yang kita belajar pagi hari ini, kita sendiri mungkin pasti punya dosa-dosa dan belenggu-belenggu yang mungkin masih menjadi pergumulan buat kita semua. Dan kita bersyukur pagi hari ini mungkin kita boleh kembali diingatkan bahwa itu adalah sebuah pilihan buat kita. Tetapi Tuhan sudah menyediakan dirinya, sudah menyediakan jalannya untuk kita kembali pulang dan mengusahakannya. Bahkan di sini pun Tuhan memberikan pertolongan. Dalam arti kita tidak berjuang sendiri dalam melawan dosa tersebut, kenikmatan duniawi tersebut. Dalam bentuk apapun kita punya belenggu dosa kita masing-masing, punya pergumulan kita masing-masing. Di sini saya bicara soal belenggu dosa, bukan berarti saya sudah tidak punya belenggu dosa, tidak punya mungkin hal yang buruk, kebiasaan yang buruk. Kita semua sama-sama mungkin punya kebiasaan buruk kita masing-masing. Tapi mungkin lewat perenungan kita pagi hari ini di Mazmur 142, Tuhan mengingatkan jalan pulang. Tuhan mengingatkan kembali pertolongan, di mana kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi dosa-dosa kita. Tuhan menyediakan jalan putar balik buat kita. Tinggal kita mau datang atau tidak, ketika kita mau melawan atau tidak, kita mau lari atau tidak dari dosa-dosa tersebut dan kembali ke jalan yang Tuhan sediakan. Ketika kita menyerahkan diri kita, meletakkan seluruh dosa-dosa kita di bawah kaki Tuhan dan kita berjuang untuk melawan hal tersebut, sudah pasti tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang juga maha mendengar, maha melihat. Sudah pasti pertolongannya akan ya dan amin, dan jalannya akan dibukakan untuk kita semua. Bukan berarti dalam arti kita sudah dalam kondisi yang sangat buruk, dengan kondisi yang penuh dosa, kita harus makin menjauh karena kita merasa kita tidak layak. Tapi jalan yang terbenar adalah kita berseru, kita kembali kepada Tuhan, dan kita meletakkan dosa-dosa tersebut untuk kita bisa kembali sesuai dengan citra dan gambar Allah, sesuai dengan visi misi gereja kita juga untuk semakin serupa dengan Allah. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita pun juga punya komunitas yang luar biasa, GSIA Peniel dan juga GSIA Anugerah Kemendung. Kita juga punya gembala yang begitu luar biasa yang siap juga membantu kita bersama. Silakan bawa dalam doa, kita bisa lakukan sharing juga dengan teman-teman seiman kita bisa saling menguatkan. Hal itu cukup hal yang penting karena apa, dari kita juga bisa membukakan jalan untuk saudara-saudara kita lepas dari belenggu-belenggu dosanya. Maka dari itu, pesan pagi hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah merenung sendiri soal belenggu-belenggu dosa, jangan pernah putus asa karena Tuhan selalu membukakan jalan, dan kita tidak pernah sendiri juga di dunia ini. Banyak teman-teman kita yang seiman yang siap juga membantu kita untuk terus bisa berjuang agar semakin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, begitu pesan yang ringan dan semoga bisa menguatkan untuk kita semua, kita bisa semakin serupa dengan Allah. Mari kita tutup renungan gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur bahwa punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang maha mengerti kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang penuh dosa ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau Allah yang luar biasa, kasih-Mu sangat luar biasa ya Bapa, lebih dalam daripada lautan, lebih tinggi daripada langit ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, renungan kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang maha mengampuni Tuhan, Engkau Allah yang siap Tuhan menerima kami kembali ya Bapa dalam kondisi apapun Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami mau Tuhan lari, kami mau meninggalkan Tuhan setiap belenggu dosa yang ada pada kami Tuhan, karena kami ingin Bapa kembali lagi Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu ya Bapa, semakin serupa dengan Engkau Tuhan, dan kami ingin menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga serahkan kegiatan kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.